Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Jumpa kembali dalam program acara Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Caroline Yanice Husyanto Tatiwakeng yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Air Kehidupan Kesamben. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Dan pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, saya mau mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang boleh keluar dari hati dan mulut kami ya Bapa di sorga, atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kami sampai pada hari ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapi masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami pahami dan mengerti dengan baik, bahkan kami dapat melakukannya dalam perjalanan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 yang berkata demikian. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia hukum, secara khusus dalam dunia pengadilan, ada satu istilah yang biasa kita dengar. Istilah itu ialah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian masalah atau persoalan melalui perundingan untuk memperoleh kata sepakat atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan dalam proses mediasi ini dibutuhkan seorang mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bertikai dalam proses perundingan tersebut. Nah, pada hari ini bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian juga mau menyampaikan bahwa kepala pasukan Romawi saat itu bertindak sebagai seorang mediator antara Paulus dan orang-orang Yahudi. Kepala pasukan Roma ini ingin mencari tahu apa akar persoalan yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan orang-orang Yahudi sangat marah kepada Paulus. Dan dia juga ingin tahu apa penyebab atas tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Akhirnya seperti yang disampaikan lewat firman Tuhan hari ini, kepala pasukan ini mengambil inisiatif untuk mempertemukan Paulus dengan para imam-imam dan seluruh anggota Sanhedrin atau mahkamah agama untuk menggali informasi dari kedua belah pihak, untuk mendengarkan informasi dari kedua belah pihak atas persoalan yang terjadi di antara mereka. Dan di sini bagaimana kepala pasukan ini bertindak sebagai seorang mediator yang adil, yang tidak berat sebelah, dan itu terlihat ketika percakapan
yang dilakukan itu tidak dilakukan dalam ruang sidang Mahkamah Agama atau Sanhedrin, tapi dilakukan di markas pasukan Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sadar atau tidak, ternyata dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, usaha, dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, mungkin kita akan diperhadapkan dengan masalah atau persoalan dengan orang lain. Sebagai orang tua misalnya, kadang kita tidak bisa menjadi mediator yang baik bagi anak-anak kita ketika ada konflik di antara mereka. Atau kadang kita sebagai seorang pemimpin dalam bidang usaha atau pekerjaan, kita juga mungkin sering menjadi mediator yang tidak adil, yang berat sebelah, yang hanya mau mendengarkan informasi dari satu orang saja atau dari satu pihak saja. Atau bahkan dalam lingkungan gereja, kita kadang tidak mau mendengar informasi dari kedua belah pihak ketika terjadi sebuah masalah di tengah-tengah persekutuan. Dan karena kita tidak mau mendengarkan informasi dari kedua belah pihak tersebut, kecenderungan yang terjadi adalah keputusan yang kita ambil seringkali tidak adil. Atau bahkan kita sengaja membuat persoalan itu tetap hanya menjadi sebuah persoalan karena ada kepentingan di dalamnya, atau karena supaya kita ada dalam kondisi baik dan aman. Hari ini, saudara dan saya mau belajar lewat sikap seorang pemimpin pasukan Romawi yang tidak hanya mencoba mencari tahu penyebab pertikaian yang terjadi saat itu, agar pertikaian itu tidak berlarut-larut bahkan segera terselesaikan, tapi juga dia berdiri di tengah, tidak berat sebelah, dan menjadi seorang mediator yang netral. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini adalah salah satu sikap pemimpin yang luar biasa. Dan GPIB yang kita cintai ini akan selalu membutuhkan figur seorang pemimpin yang tidak hanya bisa menjadi mediator yang netral, tetapi juga bisa menjadi mediator yang mau mendengar tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita sadar bahwa GPIB juga selalu ada dalam sebuah kondisi yang tidak terlepas dari persoalan dan masalah yang ada. Baik itu di tengah keluarga-keluarga jemaat maupun persekutuan, bahkan dalam lingkup para pelayan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya mau mengajak saudara dan saya untuk bisa menjadi mediator yang mau mendengarkan, yang adil, yang tidak berat sebelah, yang netral, sehingga GPIB yang kita cintai ini bisa semakin dicintai dan senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini Tuhan boleh menyapa kami lewat sabda firman.
Biarlah dengan sabda firman Tuhan hari ini, kami mau dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih khusus bagi kami yang Tuhan percayakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan usaha, maupun di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi lembaga GPIB yang kami cintai. Sebentar lagi kami akan ada dalam persidangan sinode. Berkenan Tuhan memberkati baik para panitia yang ada di Surabaya, Mupel Jatim yang mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan majelis sinode, bahkan pihak-pihak yang akan ikut ada di dalamnya, perwakilan-perwakilan jemaat, bahkan semua kami yang akan ada dalam proses itu. Tuhan berkati agar setiap keputusan yang diambil itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bahkan terlebih khusus ketika kami akan ada dalam proses pemilihan fungsionaris majelis sinode. Tuhan berkati agar mereka yang akan terpilih ke depan itu benar-benar adalah pribadi-pribadi yang mampu menjadi mediator yang baik, menjadi pemimpin yang bijak, agar ke depannya GPIB akan semakin menjadi berkat, bahkan dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Kekasih-kekasih kami yang jauh maupun yang dekat, Tuhan tolong jaga dan berkati. Bahkan semua kami yang ada dalam segala gumul juang kami juga mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga yang kami kasihi, Tuhan berkati agar kami juga mampu menjadi berkat, bahkan juga hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, malam sudah menjadi bagian hidup kami. Kalaupun sebentar kami akan beristirahat, kami mohon pertolongan Tuhan untuk istirahat kami, agar esok hari kami dapat Tuhan izinkan menikmati hari yang baru di dalam cinta dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa sembah syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.